Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah di Selasa siang ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban kita berupa salat zuhur berjamaah. Kita sangat bermohon kepada Allah agar setiap kita melaksanakan perintah-perintah Allah, semakin banyak kita lakukan, semakin menikmati apa yang kita lakukan tersebut. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang diajarkan oleh Allah Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran kepada kita semuanya. Dan manusia pertama yang diajarkan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Selasa siang yang spesial ini, kita masih akan melanjutkan hanca kaji Al-Quran kita. Ya. Di pekan yang lalu, bahasan kita sudah masuk ke mad far'i, mad cabang. Saya tegaskan kembali bahwa mad ya hanya ada dua awalnya, yaitu mad asli dan mad far'i. Ya. Mad asli, mad yang panjangnya dua ketukan, dua harokat. Mau itu namanya mad tabi'i, mad badal, mad iwad, yang dua ketukan itu yang asli. Ya. Jadi sekali lagi juga Bapak Ibu kalau ngebaca mad asli bacanya lebih dari dua harokat, lebih dari dua ketukan, berarti keluar dari keaslian mad tersebut. Ya, ini harus jadi benar-benar catatan kita. Mad dua harokat mah tetap aja dua harokat, dua ketukan. Jangan sampai jadi berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta, dua ketukan. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang barusan to-nya kepanjangan. Berarti keluar dari keaslian. Ya, dia harus tetap dua harokat, tidak boleh kepanjangan. Namun setelah mad asli ada namanya mad far'i. Ini yang kemudian ada yang bisa kita baca tetap dua ketukan, ada yang lebih 4, 5, bahkan 6 ketukan. Ya. Yang sudah kita bahas daripada mad far'i, yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Seperti apakah mad wajib muttasil itu? Adalah ketika mad yang panjang dua ketukan, mad yang asli yang fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun, bertemu dengan hamzah. Pertemuan dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Kata tersebut mengandung panjang dua harokat dan juga mengandung hamzah dalam satu kata tersebut. Ya. Maka pertemuan mad dua ketukan mad asli dengan hamzah itu karena dalam satu kata dihukumilah mad wajib muttasil. Antara panjang dua harokat seperti ini, fathah ketemu alif dengan hamzah tidak bisa dipisahkan. Ya,
Tidak boleh dipisahkan. Ya. Panjangnya berapa ketukan? Bapak dan Ibu baca mad wajib muttasil boleh di 4 ketukan, boleh di 5 ketukan. Kalau lagi bacanya di wasol. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh 4. Atau 5 ketukan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Boleh 5 ketukan. Ya. Itu kalau dalam keadaan wasol. Kalau dalam keadaan waqaf, wayahna bacanya jadi 6 ketukan. Innal ladzina kafaru sawa'. Kalau dikata wa kita berhenti, bacanya jadi 6 ketukan. Innal ladzina kafaru sawa'. Itu kalau berhenti. Kalau lanjut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Jadi kalau di wasol bacanya boleh 4 atau 5. Kalau waqaf berhenti bacanya jadi 6 harokat. 6 ketukan. Namanya mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Ini juga sudah kita bahas di Selasa kemarin ya. Mad jaiz munfasil seperti apa? Adalah ketika pertemuan dua harokat ini, yang dua harokat ini ya, bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Contohnya ini. Fi dengan ahsan. Fi artinya di. Ahsan terbaik. Ya. Fi ahsan dua kata yang berbeda. Bisa dipisahkan. Nah, pertemuan antara dua harokat dengan hamzahnya ini dihukumilah menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Pertemuan antara dua harokat dengan hamzah karena beda kata jadilah mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Mangga Ibu mau 2 harokat ya, mau 4, mau 5 mangga. Jadi Bapak Ibu silakan ya. 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh ya. Dengan syarat kalau sudah ngambil 2 terus 2. Jangan divariasikan. Kalau udah ngambil 4 juga. Jangan dicampur ya. Ini kalau dalam keadaan wasol. Contohnya di surah ini At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh 2 harokat. Fi ahsani taqwim. Kependekan mau 4 boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Boleh. Ataupun 5 harokat. Kalau dalam keadaan wasol. Kalau waqaf bagaimana? Berhenti. Kalau berhenti menjadi 2 ketukan. Ya. Jadi kalau berhenti tidak jadi 6 kayak tadi mad wajib. Kembali ke aslinya. Karena nggak ketemu hamzah kalau berhenti. Jadi tetap 2 harokat. Laqad khalaqnal insana fi 2 harokat. Jangan laqad khalaqnal insana fi. Entong ya, itu berlebihan. Berhenti di mad jaiz munfasil, panjangnya jadi 2 ketukan saja. Ya, begitu. Nah, kemudian sekarang yang ketiga ada namanya mad silah tawilah. Mad silah tawilah, yaitu huruf ha dhamir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Ha dhamir itu yang kayak gimana Bapak Ibu? Ha dhamir itu yang kayak begini. Ha yang begini ya.
yang begitu. Sebenarnya bisa juga. Gini juga bisa. Ya. Biasanya dicirikannya dengan ini. Kasroh berdiri, dhammah terbalik kalau yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Contohnya, ya. Ada di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu. Nah, lahu itu hal dhamir. Lahu dia begini Bapak Ibu. Ya. Lahu dalam Al-Qur'an kita pakai dhammah terbalik PS nonggengnya. Lahu depannya apa? Lahu apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Ada hamzah. Akhladah. Berhenti di sini. Yahsabu anna malahu akhladah. Lahu a. Ini hak dhamir nih. Ketemu a. Hamzah. Dalam kata yang berbeda tentunya. Nah, kalau tadi di sini mah yang mad asli begini, dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Kalau hak dhamir kayak begini ketemu dengan hamzah, istilahnya adalah mad silah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Boleh gak bacanya 2 harokat? Mangga. Yahsabu anna malahu akhladah. Boleh 4? Boleh. Yahsabu anna malahu akhladah. Boleh 5? Mangga. Yahsabu anna malahu akhladah. Dengan catatan antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil pun harus kompak. Artinya nggak boleh Bapak Ibu nih mad jaiz ngambilnya 2 harokat, ari pas mad silah tawilah bacanya 4 harokat, nggak boleh. Harus kompak, ya. Ini kalau dalam keadaan wasol diterusin yahsabu anna malahu akhladah. Sekarang kalau dalam keadaan waqaf seperti apa? Mad wajib dalam keadaan waqaf panjangnya jadi 6 ketukan. Mad jaiz kalau berhenti menjadi 2. Mad silah tawilah kalau berhenti kira-kira jadi gimana Pak Bu? Jadi 1. Nah 1. Jadi paeh. Kata lahunya nih. Lahunya jadi paeh. You know paeh? Jadi mati. Karena kita berhenti di sini. Yang awalnya yahsabu anna malahu nah, gitu kan? Ini kita di kata lahnya berhenti nih di sini nih. Maka hu-nya jadi mati. Yahsabu anna malah. Kalau 1 gimana? Yahsabu anna malahu. Nah, itu 1. Ini mah hu-nya jadi mati. Ingat. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kalau pas waqaf, pastikan akhir bacaannya dalam keadaan mati. Kalau dia hidup, kan tadi pastikan berhentinya tuh dalam keadaan mati, huruf terakhirnya. Bagaimana kalau dia hidup? Maka bunuhlah. Ya. Intinya harus dalam keadaan mati. Lahu, hidup awalnya, kita berhenti, ya, matikan, jadi lah, yahsabu annama lah, itu. Semua bacaan Quran kita kalau pas lagi berhenti, pastikan huruf terakhirnya itu dalam keadaan mati. Jangan sampai wal asri innal insana lafi khusrin. Ini kebiasaan kita dulu, saya dulu ya. Guru saya insya Allah benar, sayanya yang salah.
Seharusnya kan kalau harus berhenti, ri-nya itu mati. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah gitu. Jangan lafi khusrin illal ladzina amanu. Ada yang pernah praktek seperti itu enggak Bapak Ibu? Wal asri innal insana lafi khusrin. Pernah praktek? Nah, pernah praktek ya. Kayaknya kita pelaku unggul deh. Allah alam, waktunya sudah lumayan ya. Kembali dikit-dikit yang penting barokah ya. Dikit bahasannya silakan diterapkan dalam bacaan Quran harian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bacaan Quran kita makin benar, kitanya makin khusyuk dalam membacanya, makin menikmati bacaan Al-Quran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.